Baik, Bapak Ibu kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa hadir di BPGP Jawa Tengah. Bapak Ibu orang-orang istimewa, orang-orang spesial. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena hanya Kabupaten Karanganyar yang benar sekali. Bapak kok tahu ya, Ibu kok tahu ya? Karena dari undangannya mungkin ya. Dari undangannya kok semuanya kok di hotel, tapi Bapak Ibu sangat spesial bisa hadir di BPGP. Ya, tidak semua guru-guru kepala sekolah bisa hadir di sini. Bapak Ibu tamu undangan spesial dari kami BPGP Jawa Tengah. Maka Bapak dan Ibu kita maksimalkan fasilitas yang ada di BPGP Jawa Tengah ini. Mbak, ya ini punya ini apa namanya apa? Dadah, ya udah, apa-apa. Oke, baik. Nggak usah. Saya karena pakat ini. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, pastilah Bapak Ibu tahu kenapa diundang ke sini ya. Tahu nggak Bapak dan Ibu diundang ke sini? Dalam rangka apa? Oh ini ya, koordinasi teknis dan refleksi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, jadi nanti kita akan banyak berdiskusi, kemudian berefleksi, terakhir menyusun rencana tindak lanjut seperti itu. Terkait apa? Terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak dan Ibu masih ingatkah kapan kebijakan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini di-launching? Ada yang tahu? Kapan? Momentum ketika Ibu Dirjen ketemu dengan BKN pada akhir tahun 2023. Kalau akhir tahun itu berarti bulannya apa? Desember. Tanggalnya ada yang tahu? 23 atau tanggal berapa? 19 nggih Bapak dan Ibu nggih. Kala itu Ibu Dirjen melaunching fitur pengelolaan kinerja di dalam PMM. Nah, kenapa ada BKN di situ? Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Karena sebelumnya Bapak dan Ibu ketika menyusun kinerja, pengelolaan kinerja SKP, Ibu Bapak menggunakan aplikasi apa? Kinerja miliknya siapa? BKN. Oke. Nah, atas dasar itulah ya, kenapa Ibu Dirjen bekerja sama dengan BKN melaunching satu fitur di dalam PMM namanya fitur pengelolaan kinerja, yang fitur tersebut terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja milik BKN. Kalau sudah terintegrasi Bapak Ibu berarti mengisinya di mana? PMM. Perlukah kita mengisi di e-kinerja? Kecuali yang tenaga kependidikan. Ya. Kalau ya tata usaha itu masih di e-kinerja, belum masuk ke PMM. Baru sebatas guru dan kepala sekolah. Ya, baru sebatas guru dan kepala sekolah. Oke. Ya, maaf ini saya memperkenalkan dulu ya, tadi saya banyak ngomong belum perkenalan. Ini nama saya Ibu dan Bapak Tri Haryatmo dari BPGP Jawa Tengah. Saya masuk di BPGP dulu ketika nama lembaga ini masih LPPKS Bapak dan Ibu ya. LPPKS tahun 2010 CPNS saya Pak Bu ya. CPNS. Sebelumnya itu saya ngajar di SMK. Ngajar di SMK, kemudian sambil kuliah lagi, ketika kuliahnya kelar 2010, langsung ijazah itu saya gunakan untuk daftar LPPKS. Dan alhamdulillah keterima. Kemudian saya pindah ke sini seperti itu. Ya.
Baik, Ibu dan Bapak, peran saya di sini, saya menjadi fasilitator sekolah penggerak, mulai angkatan pertama, waktu itu namanya masih LPPK-SPS. Ya. Karena LPPK-SPS itu jangkauannya nasional, waktu itu saya diberi amanat untuk memfasilitasi satuan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas. Di mana itu? Nggak ada di ini ya Bapak dan Ibu ya. Gunung Mas itu di mana gitu. Di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Karena dulu wilayahnya PPKS itu masih nasional. Kemudian 2001 2002 ya, 2001 akhir ada restrukturisasi UPT di Kemendikbudristek. Namanya LPPKS dirubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena Provinsi Jawa Tengah, maka ruang lingkupnya hanya di Jawa Tengah, seperti itu. Ditariklah saya dari Kalimantan ke sini untuk memfasilitasi sekolah penggerak Kabupaten Sragen. Nah, tahun kedua. Kemudian tahun ketiga ini saya dipindah ke sekolah penggerak Kabupaten Sukoharjo. Sampai sekarang. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Mengapa transformasi pengelolaan kinerja? Ada yang tahu? Kenapa Bapak dan Ibu pengelolaan kinerja itu perlu bertransformasi? Kalau kita di Kemendikbudristek mengenal transformasi pembelajaran, sudah tahu ya pasti ya, transformasi pembelajaran. Ya. Yang dimana transformasi pembelajaran itu membuat pembelajaran itu semakin bermakna, membuat pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Dari yang sebelumnya mungkin hanya sebatas ceramah, hanya sebatas memberikan tugas, hanya sebatas menyampaikan informasi, kemudian bertransformasi untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu ya. Nah, pengelolaan kinerja juga seperti itu Bapak dan Ibu. Dulu pasti Bapak Ibu merasakan, monggo ya, ketika Bapak Ibu mengisi SKP atau mengajukan PAK, Bapak dan Ibu itu hanya sebatas mengumpulkan dokumen-dokumen, ya, sertifikat-sertifikat sebanyak mungkin. Semakin banyak maka angka kredit Bapak Ibu banyak, seperti itu. Tetapi kita lihat apakah usaha yang Bapak Ibu lakukan itu berdampak pada pembelajaran langsung. Itu kan, waktu itu seperti itu dulu ya. Maka hal ini kita harus mentransformasikan pengelolaan kinerja yang waktu dulu, kemudian kita ubah yang sekarang. Yang sekarang seperti apa? Jadi segala usaha yang Bapak Ibu lakukan dalam bentuk kinerja, pengembangan kompetensi, itu akan berdampak pada pembelajaran di kelas. Nah, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu guru, dampaknya pembelajaran terhadap murid. Itu kalau transformasi pembelajaran. Kalau transformasi kinerja, segala usaha yang Bapak Ibu lakukan kinerja pengembangan kompetensi akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Itu yang diinginkan Bapak dan Ibu. Nah, dasar hukumnya yang kenapa perlu transformasi pengelolaan kinerja adalah Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 dan Permen PAN RB nomor 1 2023 seperti itu ya. Dan kemudian transformasi pengelolaan ASN ini juga yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan. Jadi
adanya kebijakan pengelolaan kinerja ini sebenarnya yang melatar belakangi mendasari adalah dari Kemenpan RB. Ya. Kalau Kemendikbudristek ini kan hanya mengkontekstualisasi nanti. Kenapa harus di PMM kalau nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu, ini yang dulu ya Bapak dan Ibu. Semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Semakin butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda, semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja berapa kali kek. Seperti itu ya. Itu dulu. Nah, bagaimana yang sekarang? Nah, yang sekarang seperti ini. Bapak dan Ibu akan dinilai kinerjanya. Ya. Dinilai kinerjanya, setelah itu hasil penilaian itu diberikan predikat. Namanya predikat kinerja. Nah, kemudian predikat kinerja itu nanti dikonversi ke angka kredit. Angka kredit didapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi. Nah, kalau pemenuhan ekspektasi ini merujuk ke regulasi yang mana Bapak dan Ibu? Yang dua ini, mana tadi? Pemenuhan ekspektasi merujuk ke mana Bapak dan Ibu? Permen 6 atau Permen 1? Permen nomor 1 atau 6? Jadi sekarang itu Bapak dan Ibu kinerjanya akan memenuhi ekspektasi atasan. Sekarang peran strategis atasan sangat ini ya Bapak dan Ibu, memegang peranan penting sekarang. Kepala sekolah itu punya peranan penting dalam hal ini karena sebagai pejabat penilai seperti itu ya. Ya, dari hasil predikat kemudian dikonversikan menjadi angka kredit dengan mengkalikan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Ya. Besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan. Di sebelah kanan ada simulasinya. Ya. ASN ini mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Jenjangnya ahli muda, berarti predikat kinerja itu mempunyai berapa persen faktor pengali. Kalau sangat baik berarti 150%. Kemudian kalau ahli muda koefisiennya 37,5. Nah, jadilah tinggal dikalikan ahli muda itu 25 ya. 25 kali 150%. Nah, mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja? Okay. Kita lihat dulu perspektif Kemenpan RB. Nah, pengelolaan kinerja ini bagi pegawai ini merupakan tool atau alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Sebagai alat ukur, saya itu sebagai guru sudah memenuhi ekspektasi atasan saya belum? Saya sebagai kepala sekolah, saya sudah memenuhi ekspektasi kepala dinas atau belum? Kemudian bagi pimpinan seperti apa? Bagi pimpinan, pengelolaan kinerja ini sebagai alat untuk mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan sasaran organisasi. Oke. Bagi pimpinan, pengelolaan kinerja ini memudahkan saya mengkaitkan kinerja bawahan saya terhadap tujuan organisasi saya. Nah,
Maka tadi harapannya apa yang dilakukan guru itu berdampak pada kualitas pembelajaran. Bagi kepala dinas, apa yang dilakukan usaha, apa yang dilakukan kepala sekolah agar berdampak pada pengembangan sekolah. Seperti itu. Kemudian bagi pemerintah daerah, alat untuk mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan sasaran pemerintah daerah. Dari satuan pendidikan semuanya, ini dirujuk ke tujuan sasaran Pemdanya sudah tercapai atau belum. Nah, kan kalau ada alatnya kan mudah itu dilihat ya. Nah, kemudian kalau perspektif Kemendikbudristek seperti apa ya? Kita tahu di awal tadi kita sampaikan bahwa di Kemendikbudristek ada kebijakan transformasi pembelajaran ya. Semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerja yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu kan sering ini membandingkan ya, yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Kenapa ada perubahan? Nah, Bapak dan Ibu di awal kami tekankan dulu ya, untuk memaknai sebuah perubahan itu adalah hal yang lumrah dan wajib menurut saya. Jadi kadang ada orang beranggapan memaknai perubahan itu sesuatu yang menyulitkan. Ya. Sudah penak seperti ini kok dirubah-rubah. Rasa amannya terusik. Wis penak kok ini ya. Nah, jadi pesan juga nanti ketika Bapak itu di sekolah ya, ketika menyampaikan perubahan, maknai perubahan ini sebagai sesuatu yang lebih baik. Yakin kan? Pasti lebih baik kan? Karena kita sangat yakin di pusat itu sudah memikirkan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu. Kita lihat contohnya di sini. Sebelum dan sesudah. Dulu Bapak dan Ibu pegawai itu tersita waktunya untuk urusan administrasi. Ini dalam konteks PAK ya. Atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Itu dulu. Nah, kemudian yang sekarang penyelarasan dan percepatan melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Okay. Karena basis datanya dari BKN, ASN ya Pak ya, Bu ya. Nah, kemudian saat ini Kemendikbudristek punya basis data Dapodik. Nah, itu dikawinkan, diintegrasikan, gitu kan. Jadi tidak berdiri sendiri seperti dulu berdiri sendiri ya, Bapak Ibu kinerja di BKN. Kalau Kemendikbudristek sendiri seperti itu. Nah, sekarang diintegrasi melalui platform. Nah, percepatan penyelesaian melalui teknologi terintegrasi dengan pengelolaan daerah. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi di PMM sudah tidak perlu lagi mengisi di BKN. Data yang Bapak Ibu isi di PMM, ya, datanya di-develop ke kinerja ke ini laporan pengelolaan kinerja daerah. Jadi secara otomatis seperti itu. Ya. Dengan begitu, Bapak dan Ibu, akan lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan. Ya. Karena di PMM itu sudah komprehensif. Bapak Ibu mengunggah aksi nyata di situ, mengunggah bukti karya di situ, mengunggah perangkat ajar di situ. Ya. Maka nanti beberapa bukti otentik yang dibutuhkan di pengelolaan kinerja
tinggal ngambilnya di PMM. Ngambil link saja. Tidak perlu Bapak Ibu scan, upload seperti itu. Nah, ini yang dinamakan lebih sedikit ya, lebih lebih sedikit yang disiapkan ya, tidak seperti dulu ya, ada banyak dokumen manual seperti itu. Maka harapannya di sini Bapak Ibu guru kepala sekolah merdeka dari beban administrasi. Paling enggak berkurang banyak gitu ya. Berkurang banyak. Kemudian yang kedua ya, dengan adanya pengelolaan kinerja ini, guru kepala sekolah merdeka memilih indikator yang relevan. Bapak Ibu sudah bisa memaknai enggak indikator yang relevan ini apa? Apa Bapak dan Ibu? Indikator yang relevan ini apa Bapak dan Ibu? Yuk, pasti tahu kepala sekolah guru. Bapak Ibu setiap tahun mendapatkan rapot tidak? Nah, itu maksud saya. Rapot pendidikan. Ya, di mana di rapot itu Bapak Ibu mendapatkan laporan yang komprehensif tentang keadaan sekolah Bapak dan Ibu. Gitu ya. Bapak Ibu akan tahu mana capaian-capaian yang perlu diintervensi. Ya, capaian-capaian yang rendah biasanya yang warna merah, kuning seperti itu ya. Nah, karena sekarang di PMM itu juga sudah terintegrasi dengan rapot pendidikan, gitu ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu di pengelolaan kinerja itu ada hasil rapot pendidikan. Jadi Bapak itu melakukan usaha peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi itu berdasarkan hasil rekomendasi rapot. Tidak sak-sak dewi gitu Bapak dan Ibu ya. Ini kenapa? Karena harapannya Bapak itu tuh melakukan kinerja yang baik, pengembangan kompetensi yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas sekolah Bapak dan Ibu ya. Berdasarkan rekomendasi rapot pendidikan. Dulu Bapak dan Ibu diukur dengan banyak indikator. Sekarang Bapak Ibu cuman memilih satu sub-indikator saja. Ya. Jadi benar-benar berkonsentrasi. Ya. Nggak banyak yang dipilih, tapi cuma satu saja. Kalau guru berarti indikator apa Bapak dan Ibu? Di rapot pendidikan guru indikatornya apa? Kualitas pembelajaran. Itu indikator berapa? D1. D1 kualitas pembelajaran itu. Cek di raport ya. Nah, nanti guru hanya memilih sub indikator dari indikator D1. Ya. Ada 8 sub yang bisa Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu bebas merdeka memilih dari 8 sub indikator. Oke. Untuk kepala sekolah nanti memilih 8 sub indikator. Dari indikator apa kalau kepala sekolah di rapor? Di indikator D3. D3 itu apa? Kepemimpinan pembelajaran. Seperti itu. Nah, dulu pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikatornya terlalu banyak gitu ya, tidak spesifik mau ditingkatkan yang apanya, ini ada banyak ini. Nah, sekarang hanya satu sub indikator ya, itu nanti akan dilihat ya sampai nanti dampaknya Bapak dan Ibu, sampai dampaknya. Nih. Kemudian terakhir merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ya. Dulu tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas.
Dampak itu apa toh? Hasilnya apa? Ikut training, ikut seminar, dampaknya ke siswa itu apa gitu. Dulu itu nggak kelihatan, hanya ada di catatan kertas saja. Nah, yang sekarang Bapak dan Ibu, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Nah, guru nanti akan dilihat ngajarnya seperti apa. Ya. Nah, yang lebih mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, observasi ini pasti nanti akan dinilai, gitu ya. Benar enggak Bapak dan Ibu? Saya menyampaikan statement, nanti di pengelolaan kinerja, guru kan akan ada sesi observasi oleh kepala sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, guru itu dinilai atau tidak? Kalau di ini aja, kalau di supervisi akademik, aktivitas observasi dinilai atau tidak, Bapak dan Ibu? Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, observasi dalam pengelolaan kinerja ini, guru itu tidak dinilai. Ya. Kepala sekolah mengobservasi untuk menentukan baseline kinerja. Ya. Guru akan dilihat kompetensinya ngajar itu dalam taraf seperti apa. Ya. Jadi mencari baseline, titik berangkatnya, gampangnya seperti itu. Ya. Karena nanti yang akan dinilai itu upaya peningkatan, kemudian hasil. Nah, itu yang dinilai. Nah, agar kepala sekolah mudah menilai, maka kan harus menentukan baseline. Titik berangkat guru ini seperti apa kompetensinya. Dan kemudian nanti upaya perbaikannya seperti apa. Nah, baru nanti di upaya perbaikan itulah guru dinilai. Hasilnya seperti apa, guru itu dinilai. Itu ya. Nanti akan ke sana Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu senjatanya ini sudah di Perdijen 7607 ini sudah komplit ya. Bagi kepala sekolah atau penilai itu wajib membaca, memahami setiap klausul-klausulnya. Ya. Perdirjen GTK 7607, petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, kita masuk ke lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu, variabel pengelolaan kinerja. Jadi variabel-variabel yang ada di pengelolaan kinerja. Nanti Bapak Ibu cermati mana-mana variabel yang dinilai, mana-mana variabel yang tidak dinilai, atau variabel pendukung seperti itu. Kalau di pengelolaan kinerja hanya ada 4 variabel, ya, ada 4 variabel. Yang pertama adalah praktik kinerja. Nah, praktik kinerja ini adalah hal yang utama, Ya. Dulu kan ada hal utama, hal pendukung, gitu ya. Nah, yang di pengelolaan kinerja, hal utamanya adalah praktik kinerja. Nah, yang kedua, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di situ ada kurung buka kurung tutup pertimbangan. Jadi kalau pertimbangan itu tidak masuk penilaian. Kalau praktik kinerja sudah pasti masuk penilaian ya. Yang ketiga, perilaku kerja. Perilaku kerja ini juga masuk juga penilaian. Penilaian. Yang keempat, dokumen akuntabilitas. Kurung buka. Dikumpulkan, kurung tutup. Ya. Berarti tidak
dinilai. Jadi yang dinilai hanya ada dua, praktik kinerja dan perilaku kinerja. Oke. Nah, yang pengembangan kompetensi untuk pertimbangan penilaian, yang akuntabilitas, dokumen akuntabilitas untuk dokumen pendukung bukti evidence base-nya, ya. Nah, dari keempat ini maka nanti guru akan dilihat, ya, dinilai, kemudian ditetapkan predikat kinerjanya, baru nanti dikonversi ke angka kredit. Nah, kita lihat di sebelah kanan Bapak dan Ibu ya, domainnya apa saja ya. Kita lihat domain di praktik kinerja. Ini termasuk variabel yang dinilai ya. Di praktik kinerja Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa guru akan mengacu pada indikator D1 di rapot pendidikan. D1 itu apa? Praktik pembelajaran atau kualitas pembelajaran. Untuk kepala sekolah akan mengacu pada indikator D3 atau kepemimpinan pembelajaran. Jadi jelas ya, tujuannya jelas, goalnya jelas. Ya. Rapotnya nanti tiap-tiap sekolah beda-beda kondisinya. Ya. Nah, benar-benar guru, kepala sekolah memperbaiki kinerjanya, memperbaiki kompetensinya berdasarkan kebutuhan pengembangan sekolah. Seperti itu. Melalui hasil rekomendasi rapot pendidikan. Tuh. Kemudian yang variabel kedua adalah pengembangan kompetensi. Ini termasuk variabel pertimbangan saja. Ya, tidak dinilai. Apa saja domain di pengembangan kompetensi? Pendidikan, pelatihan, non-pelatihan, kontribusi di komunitas belajar, kontribusi pada sumber belajar di PMM. Itu hanya pertimbangan. Bapak Ibu ikut seminar, ikut pelatihan daring 32 JP, itu pertimbangan saja. Bapak Ibu ikut pelatihan seperti ini, itu pertimbangan saja, tidak dinilai. Gitu ya. Ini saya sekaligus menggeser mindset Bapak dan Ibu dari yang lama ke yang sekarang ya. Kalau dulu kan Bapak Ibu semakin banyak kegiatan di luar, diklat, seminar dan sebagainya, banyak sertifikat, maka angka kredit saya akan tinggi. Sekarang tidak, ya. Karena Bapak Ibu melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu diminta untuk meningkatkan kompetensi juga berdasarkan kebutuhan anak didik Bapak dan Ibu. Ya. Untuk itu yang dinilai adalah praktik kinerjanya. Bapak Ibu yang dinilai ketika bagaimana upaya memperbaiki kompetensi Bapak Ibu di kelas seperti itu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, perilaku kerja ini juga bagian dinilai. Kalau Bapak Ibu melihat ini ya, berakhlak ini, maka Bapak Ibu akan ini masuk pada kompetensi apa Bapak dan Ibu berakhlak ini? Kognitif, psikomotorik, atau afektif? Afektif, ya. Sikap, etika Bapak dan Ibu dinilai di variabel ketiga ini. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ini kan terlalu umum ya. Berorientasi pelayanan, akuntabilitas seperti itu. Itu dulu di kinerja umum. Nah, sekarang di PMM perilaku kerja ini sudah dikontekstualkan dengan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari di sekolah. Ya, nanti di Perdirjen itu ada dan di apa namanya di RHK-nya juga ada. Nanti Bapak Ibu milihnya itu sudah berbasis aktivitas ya yang ingin ditampilkan
sikap etika Bapak Ibu yang ditampilkan di sekolah, di kelas itu seperti apa, sudah tinggal milih, bukan lagi umum seperti ini. Ya. Kemudian yang variabel keempat adalah dokumen akuntabilitas. Ini wajib dikumpulkan sebagai evidence base, ya, sebagai bukti pendukung praktek kinerja, seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, pusatnya, sumbernya, utamanya ada di praktik pembelajaran, praktik kinerja. Ya. Pengembangan kompetensi mendukung praktik kinerja. Dokumen akuntabilitas mendukung praktik kinerja. Ya. Perilaku kerja juga mendukung praktik kinerja. Keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja. Dan kemudian predikat itu akan menentukan angka kredit. Nah, ini dibuat dalam bentuk metrik ya. 4 variabel tadi, yang 3 variabel itu prioritas, yang 1 adalah akuntabilitas. Ya. Kita lihat perannya guru dan kepala sekolah agar Bapak Ibu tahu ya saya berada di mana itu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, praktik kinerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasar observasi kinerja. Ya. Berarti yang titik tekannya di sini adalah peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja berdasarkan apa? Atau titik mulainya di mana? Titik mulainya berdasarkan observasi kinerja. Jadi observasi kinerja itu untuk menentukan titik awal guru meningkatkan kompetensi. Kalau ingin menaikkan suatu kompetensi, kan harus ada titik awal. Dilihatnya di mana. Nanti perubahannya, karena akan dinilai ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Nah, bagi kepala sekolah, praktik kinerja yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Ya. Jadi nanti yang mengobservasi dinas pendidikan ya. Nah ini menjadi bagian yang dinilai, gitu ya. Kemudian pengembangan kompetensi ini hanya untuk bahan pertimbangan saja. Pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai. Jadi Bapak dan Ibu diberi kebebasan ya untuk memilih butir-butir di pengembangan kompetensi. Ya. Kalau statementnya di sini adalah pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Nah, padahal kebutuhan saya adalah meningkatkan kinerja tadi. Jadi item-item yang mendukung praktik kinerja, maka itu yang akan saya pilih seperti itu. Kemudian perilaku kinerja menjadi bagian yang dinilai, perilaku yang diharapkan muncul dari setiap ASN. Ya. Dan di PMM sudah dikontekstualisasikan. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah ya kalau berakhlak berorientasi itu yang seperti apa aktivitasnya. Itu nanti di PMM sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengacu di situ. Akuntabilitas yaitu dokumen yang harus di-upload. Nah, ini biasanya banyak pertanyaan. Apa yang harus saya upload untuk bukti dukung praktek kinerja? Kalau guru berarti KOSP. SK tugas tambahan kalau ada tugas tambahan. Kehadiran di kelas. Itu kalau guru. Kalau kepala sekolah ditambah 1 lagi, ditambah 2 ya. Perencanaan program dan pelaporan program. Jadi data bukti dukung ini adalah dokumen yang seharusnya sudah Bapak Ibu lakukan, sudah dibuat kan. Nggak mungkin membuat lagi, mengada-adakan. Karena ini hal yang penting harus dibuat ketika Bapak Ibu mengelola sekolah gitu ya. Nggak mungkin tidak dibuat gitu ya.
Jadi sebenarnya tinggal ngambil-ngambil saja. Perencanaan program sekolah apa kira-kira Bapak dan Ibu bagi kepala sekolah apa? Perencanaan program sekolah. KOSB kan sudah clear ya. Perencanaan program sekolah. Nopo? RKAS. Ya. Sebelum RKAS. RKT. Sebelum RKT. RKJM. Nah, itu tuh perencanaan sekolah. Nah, kemudian pelaporan sekolah, pelaporan program sekolah. Setelah RKS apa? Arkas. Setelah itu laporan BOS ya. Nah, itu masuk di poin 3. Seperti itu. Dah kan? Simpel nggih? Nggih. Nggih. Pada K4, K5. Nggih. Yang untuk guru misalkan sama-sama kehadiran di kelas. Nggih. Di guru kan K5. Nggih. Kemudian di kepala sekolah kan masuk K6. Itu ada mungkin untuk menunjukkan K. Oh ya. Bagaimana berbeda di mana begitu. Oke. Itu kan sama-sama ya, K5. Ya. Nah. Yang di guru poin 3 itu kehadiran di kelas ke K5. Tapi di kepala sekolah kehadiran di sekolah karena apakah ada perbedaan untuk K1, 2, 3, 4 gitu. Nggih Pak. J. Bapak ini jeli sekali ya. Jeli. Coba ada yang buka Perdirjen enggak? Sepertinya ada di Perdirjen ya. Harusnya kan di bawahnya ada keterangannya gitu ya Pak. Ini enggak ada keterangan. Saya belum cari juga itu di Perdirjen itu maksud K itu ya. Kalau yang K3 sama ya. K4 ini mulai yang membedakan. K5 juga beda. K6 beda. Ya. Mbak Yani tolong cariin ya. Nanti dulu ya Pak ya, dia dicari ya. Ini loh. Di akuntabilitas di praktek kinerja. Nggih, monggo. Nggih. Masih terkait itu tadi bukti hukum yang diupload. Nggih. Dulu ada 3 itu. Nggih. Yang ketiga kehadiran di kelas. Nggih. Kalau kepala sekolah kehadiran di sekolah. Nggih. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau bukti itu seharusnya sudah ada di awal tahun. Maksudnya sudah yang disiapkan. Maksudnya itu sudah yang ini Pak. Maksudnya sudah yang sehari-hari dilakukan gitu loh. Artinya enggak usah dibuat-buat lagi. Maksud saya untuk yang kehadiran sebenarnya terkait dengan presensi itu. Nggih. Itu sebenarnya kan setelah selesai Nggih. di akhir semester Iya. itu. Nggih, paham saya. Untuk diarahnya itu kan sudah ada aplikasi Aku Hadir itu kan setiap hari. Nah, itu beda dengan kehadiran di kelas mestinya. Iya. Kalau hadir di sekolah itu kan kadang belum tentu hadir di kelas. Nah, itu nanti buktinya seperti apa? Nggih. Nggih. Kita buat rekap diri. Iya. Nggih. Dari jurnal. Iya. Dari presensi manual itu. Iya, baik. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, kebijakan baru ini tidak menyulitkan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau untuk kepala sekolah jelas pakai presensi itu bisa ya. Dan itu bisa ditarik bulanan bisa ya Pak ya. Rekap bulanan sakit. Bulanan sakit ya. Nah, karena nanti mungkin bulanan ini. Bulanan. Nah, sekarang pertanyaan untuk guru ini kan tadi leres engkang sampean sampaikan bahwa hadir di kelas iya ada presensinya bisa ditarik bulanan gitu ya. Dan kemudian di situ tulisannya kehadiran di kelas. Yang selama ini kita pahami guru hadir di kelas itu guru mengisi jurnal gitu ya, jurnal mengajar. Terus yang ada saja di kelas di sekolah Bapak dan Ibu, apakah ada presensi selain jurnal di kelas? Kalau ada sampaikan saja gitu. Dalam hal ini kita belum menemukan aturan baku ya.
Jadi apa yang sudah ada di Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu, aplikasi presensi yang sudah dimiliki itu dipakai saja, ya. Kepala sekolah nggak masalah. Untuk guru berarti kalau memang nanti ada jurnal, ada presensi bulanan yang bisa ditarik dari sistem, itu dilampirkan saja Ibu Bapak untuk kepala untuk guru. Jadi ada jurnal, ada presensi sekolah seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu, ini belum diatur ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa leluasa gitu ya. Belum ada presensi terpusat dari pusat ataupun provinsi gitu ya. Jadi maknai saja dari keseharian yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Toh Pak, Bu, ini hanya sebagai pertimbangan saja, tidak dinilai. Dikumpulkan, iya. Maksudnya dikumpulkan kan, ada enggak Bapak dan Ibu keterangan di Perdirjen, presensi harus seperti ini, seperti ini, seperti ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah. Yang punya kewenangan untuk mereview ini benar, ini salah, atasannya kepala sekolah. Jadi kami pusat sangat percaya penuh terhadap kepala sekolah, terhadap kepala dinas, seperti itu ya. Enak kan Pak sekarang? Bapak Ibu kepala sekolah, kepala dinas itu kewenangannya penuh. Oke. Oke. Ini sesuai dengan jumlah tugas tamu sekolah dengan jumlah tenaga pendidik kadang-kadang tidak sesuai. Artinya jumlah guru lebih banyak dengan tugas tambahan sehingga ada beberapa guru yang tidak untuk ketambahan hanya jam. Oke. Ya. Bagaimana? Tidak masalah, dikosongi saja. Oke, ya, tidak harus ada. Ya Pak, monggo. Terkait dengan penentuan ekspektasinya. Oke. Itu ada yang ada 2 poin yang ya. Di sana baik secara sistem atau manual ada, apakah ada proporsinya? Proporsi. Sampai, ketemu nilai ekspektasinya menjadi 150%, 100% itu ada proporsinya. Oke. Dengan penilaian itu. Oke. Hanya sekedar mungkin kira-kira kepala sekolah itu ini patutnya itu ekspektasinya baik ini ya. Oke. Atau ada itu yang pertama. Ya. Kedua, di sana ada akuntabilitas terkait dengan KSP. Ya. Nah, KSP itu kan misalnya di awal tahun. Laras. Periodenya nanti di sini di bulan Januari. Yeah. Itu nanti apakah terkait dengan tanggal bulan itu menjadi permasalahan. Oke. Kemudian misalnya terkait dengan bukti fisik yang bulannya itu tidak sesuai. Itu tingkat screeningnya, verifikasinya itu dari sistem atau dari kepala orang. Ya. Baik, makasih pertanyaannya. Pertanyaannya visioner ya, Bapak dan Ibu. Saat ini kita diberi waktu sampai 31 Januari untuk bisa mengisi RHK sampai disetujui seperti itu ya. Kemudian untuk sistem aplikasi pelaksanaannya belum terbuka sama sekali. Paling kita bisa mengandai-andai saja dari Perdirjen itu Pak ya. Untuk ekspektasi yang jelas sudah bisa dilihat itu di pengembangan kompetensi. Ekspektasinya minimal guru kepala sekolah memperoleh poin 32. Itu sesuai ekspektasi. Kalau 33 gimana Bapak dan Ibu? Di atas ekspektasi. Ya. Gampang mudah ya Bapak ya.
Bapak Ibu diberikan rank angka 32 sampai 128. Ya. Apakah Bapak Ibu kalau 128 itu ya kan hanya ada 2 kategori ya Pak ya, 3 ya. Di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Padahal alat ukurnya 32 sesuai ekspektasi. Kalau kurang di bawah, kalau di atas ekspektasi. Ya kan? Silahkan dimaknai Bapak dan Ibu. Itu di pengembangan kompetensi sudah jelas Pak. Nah, kalau di praktik kinerja, paling kita bisa membayangkan saja, mengandai-andai saja sesuai di perdirjen. Ya. Bagaimana seorang guru itu kinerjanya sesuai ekspektasi, kurang ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nantinya saya yakin itu akan diakomodasi oleh sistem, Pak. Kalau itu oleh kepala sekolah, maka parameternya beda-beda. Ya Pak ya. Kecuali dikasih rubrik Bu ya. Kalau dikasih rubrik agak bisa menilai gitu. Tapi kalau tidak dikasih rubrik, saya lihat di perdirjen itu juga belum jelas rubriknya. Ya. Kami juga kalau ditanya seperti itu masih ngerambiang. Nah, maka nanti tunggu saja 1 Februari ketika sistem sudah membuka di pelaksanaan. Ini kan kita 31 ya perencanaan. Setelah itu tanggal 1 Februari itu harapannya nanti sistem pelaksanaan dibuka. Di situ baru kelihatan jelas form A, form B, form C, form D itu nanti jadi acuan untuk aktivitas praktek kinerja. Terutama di form D. Form D itu adalah form yang wajib di-upload. Kalau mungkin di PMM nggak di-upload ya karena sudah tersistem ya. Untuk parameter penilaian nanti ada di form D. Form D ada 5 form penting. Ini Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus mempelajari form itu. Itu ada di lampiran perdirjen. Itu nanti yang menjadi bahan untuk penilaian di form itu. Jadi sabar tunggu sampai 1 Februari biar jelas ya. Kalau saat ini ya masih gerambiang Pak. Seperti itu Bapak. Saya lagi Pak. Ini banyak sekali belum selesai. Ya. Dari rapor. Ya. Okay. Kemudian itu ada beberapa rekomendasi. Yeah. Nah, kemudian untuk beberapa rekomendasi itu Pak, apakah dipilih semua atau salah satu sih Mas? Oke, sampun Pak. Tadi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu untuk guru hanya mengujuk pada indikator D1 di rapot. D1 itu adalah kualitas pembelajaran atau praktik pembelajaran. D1 itu ada sub-subnya. Subnya ada 8. Ya, ada 8 sub. Guru hanya diminta pilih 1 saja, Pak. Ya. Jadi berkonsentrasi hanya 1 saja selama 1 semester. Itu ya. Nah, kemudian untuk kepala sekolah itu merujuk pada indikator D3 atau kepemimpinan pembelajaran. Subnya ada 8 D3 itu. Pilih 1 saja untuk selama 6 bulan ditingkatkan kinerjanya. Seperti itu. Jadi kita siklusnya 6 bulanan Bapak dan Ibu. Nah, nanti setelah bulan berikutnya silahkan ganti yang lainnya indikatornya. Itu. Berarti misalnya ada 4 yang direkomendasi. Oke. Semua ya Pak ya. Oke. Ya. Pilih yang semuanya. Oke. Ada 4 yang direkomendasi. Katakanlah merahnya ada 4 gitu ya Pak. Merahnya ada 4. Oke. Bapak Ibu kepala sekolah mempersilahkan guru untuk memilih. Keempat merah ini mana yang menjadi prioritas. Saya itu lebih lemah di subindikator A. Sementara yang lainnya mungkin B, C, atau D. Seperti itu. Guru sudah mengisi. Kemudian kepala sekolah punya kewenangan untuk membagi. Ya, membagi. Ada 4 yang merah. Kalau Bapak Ibu rujuk lagi di rapot pendidikan, 4 yang merah ini ada nilainya. Benar enggak, Pak? Mana yang paling rendah gitu? Mana yang rendah? Bapak Ibu kepala sekolah punya otoritas untuk bisa menyebar gurunya
masuk kemana gitu. Jadi semua indikator akan ada gurunya gitu. Itu kewenangan panjenengan bebas ya. Makanya Bapak Ibu guru kepala sekolah perlu strategi juga gitu ya. Karena Bapak Ibu ini kan dalam rangkaian meningkatkan capaian. Maka kan yang keempat merah ini harus ditindaklanjuti. Silahkan disebar gurunya seperti itu. Iya, leres. Oke, silahkan itu kewenangan sekolah untuk membagi. Gitu ya. Sebentar tadi Pak, jadi enggak yang itu? Oke, monggo. Oke. Kira-kira kalau misalnya kantor merah ada 4. Ya. Ya. Oke. Oke. Kira-kira bebannya dalam waktu berapa lama, Pak? Nanti misalnya bulan September kita kan ada PBB, makanya sudah diberikan perubahan. Ya. Dan terkait dengan penilaian untuk kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah itu. Oke. Kalau guru kan bisa lihat rangkumannya. Oke. Leres. Itu nanti penilaiannya dari atasnya itu apakah dari kasih? Ya. Oke. Atau karena kasih tidak punya APPM ya? Ya. Delegasikan ke pengawas. Iya, benar. Ya. Saya ketiga, Pak. Kira-kira integrasi ke ini kapan ya, Pak? Karena PPK belum masuk. Sekarang kita nanti mungkin masih menunggu PPK Bali atau nanti kita jalan-jalan dengan edaran dari dinas untuk membuat ini. Gitu. Mudah-mudahan sudah terintegrasi. Ya. Kemudian yang terakhir, apa wonten akun jaminnya, Pak? Karena kami butuh untuk sampai prosesnya selesai itu kira-kira bentuk penilaian itu seperti apa? Baik. Formulir yang untuk apa namanya observasi, itu kan baru ada semacam sampel ya. Iya, sampel. Kira-kira itu kita isinya seperti apa supaya bisa buat paling tidak lah di bulan Januari itu kan tahapan-tahapannya bisa tahu. Padahal itu kan di prioritas, prioritas itu ada prioritas pertama dengan kinerja. Tetapi formulirnya sampai sekarang belum pernah lihat. Ya, Bapak dan Ibu ini bersemangat sekali ini ya dalam mengalami perubahan ini ya. Ibu dan Bapak untuk raport ini kan tahunan ya, tahunan. Sementara parameter penilaiannya itu bermacam-macam ya, melalui AN sama Sulingjar ya, itu. Jadi tetap yang jadi indikatornya adalah siswa dan lingkungan sekolah itu, Pak, gitu kan. Maka kalau ditanya setelah kita menindaklanjuti hasil dari raport melalui kinerja ini kan bentuknya aktivitas, Pak. Aktivitas guru meningkatkan kinerja dan kompetensi untuk harapannya merubah kondisi layanan pembelajaran lebih baik dan akhirnya merubah kompetensi siswanya. Nah, ketika siswanya di AN Sulingjar, ini harapannya naik. Jadi prosesnya memang agak panjang, gitu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan treatment saat ini, AN-nya sudah belum ya. AN itu di akhir nggih, Bapak dan Ibu ya. Jadi semoga saja berdampak, Pak. Walaupun sedikit, semoga saja berdampak. Ya, paling tidak kalau idealnya ya setahun lah, setahun Bapak Ibu melakukan treatment, itu baru nanti hasilnya di tahun 2025 seperti itu. Kalau benar-benar Bapak Ibu ideal ya melakukan kinerja ini gitu ya, dan kemudian melakukan PBD melalui kegiatan program-program di sekolah, itu idealnya ya setahun lah ya, baru kelihatan 2025 baru kelihatan, atau 2026 kalau pengen lebih kelihatan seperti itu. Itu yang pertama, jadi tidak serta-merta langsung berubah, mungkin itu proses ya. Karena memang yang kita nilai adalah prosesnya. Yang kita nilai adalah dampaknya.
tetapi yang kita intervensi prosesnya gitu. Maka kan panjang ya dampaknya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi akun dummy. Akun dummy itu nanti ada ya Bapak disampaikan di siang hari. Namun biasanya akun dummy itu merujuk pada akun sesungguhnya. Ya, yang Bapak Ibu hadapi saat ini kan akun sesungguhnya, sistem sesungguhnya. Tidak mungkin akun dummy itu melebihi dari akun yang sesungguhnya, sistem yang sesungguhnya. Biasanya kan akun dummy itu adalah cerminan dari sistem yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti bagaimana saat ini akun dummy seperti yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Kalau di pusat sistemnya baru terbuka di perencanaan, maka akun dummy pun juga nanti yang didemokan hanya sampai perencanaan saja. Ya, tadi saya sampaikan belum terbuka pelaksanaannya, sehingga kita belum tahu form-form itu apakah modelnya upload download, apakah data referensi tinggal klik-klik saja. Sepertinya data referensi ya Pak ya, klik-klik saja. Tapi ini kita kan mengandai-andai saja kan, belum tahu kan sebelum tanggal 1 Februari seperti itu. Jadi ketika kebijakan itu di launch, kemudian kok ada kebijakan yang menuntut, saya yakin nanti yang kebijakan menuntut akan menyesuaikan kebijakan yang baru gitu ya. Tuntutannya harus segera ini PK guru, PK kepala sekolah. Yaitu kan mengambilnya dari sini. Ini kalau belum selesai juga nggak bisa gitu. Itu tenang aja Pak ya. Jadi segala kebijakan itu akan berdampak ke kebijakan yang lainnya, menyesuaikan seperti itu. Apalagi Pak tadi Pak. Ada 4 tadi ya. Saya regulasi. Waduh, integrasi. Ada kapan? Ya, baik. Jadi kan kalau perencanaan ini belum kelar ya. Padahal kan yang dibutuhkan kinerja itu adalah hasil ya Pak ya, atau triwulan. Oke. Bahkan nanti itu Bapak dan Ibu, hasil ini bisa per bulan. Ada sistem penilaian reguler, ada sistem penilaian apa satunya? Gimana caranya BMM tersambung ke kinerja, PKN atau belum, itu jawabannya setiap SKP yang sudah diajukan akan dialirkan Oke. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, aktivitas pengelolaan kinerja di PMM